Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru selalu mengharapkan kalian dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat di dalam belajar. Anak-anakku sekalian, sebelum pembelajaran ini kita mulai, marilah kita bersama-sama berdoa agar pembelajaran ini dapat berlangsung dengan baik. Mari anak-anak, sikap kalian berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita masuk tema 4, globalisasi, subtema 3, globalisasi dan cinta tanah air. Pada pagi hari ini kita belajar bahasa Indonesia. Sedangkan materi kita pagi hari ini adalah struktur teks eksplanasi dan kosakata baku. Nah, anak-anakku sekalian, pada materi awal menemukan informasi penting berdasarkan struktur teks eksplanasi. Jadi Bu Guru ingatkan kepada kalian bahwa teks eksplanasi itu terdiri dari 3, yaitu pernyataan umum, deret penjelas, dan kesimpulan. Pernyataan umum itu biasanya memuat tentang topik atau permasalahan yang dibahas dalam teks. Sedangkan deret penjelas itu berisi pernyataan pendukung, fakta, dan informasi-informasi yang mendukung topik utama. Sedangkan kesimpulan ini berisi tentang hasil akhir dari uraian yang disampaikan pada bagian pernyataan umum dan deret penjelas. Jadi anak-anak, yang pertama kita pelajari itu adalah pernyataan umum yang memuat tentang topik atau permasalahan yang dibahas dalam teks. Contohnya, di layar itu ada sebuah teks, kemajuan teknologi dan pendidikan di era globalisasi menjadi pemicu dalam pertukaran budaya di negara seluruh dunia. Kini kita dapat melihat dan mempelajari kebudayaan dari seluruh dunia hanya melalui media internet, tanpa harus pergi ke luar negeri. Mudahnya akses bepergian ke luar negeri juga bisa menjadi pemicunya, seperti orang dari luar negeri yang datang ke Indonesia dan membawa serta kebudayaan dan kesenian dari negara asalnya. Nah, di layar kalian lihat itu yang tulisan lebih terang dari kemajuan teknologi dan pendidikan di era globalisasi menjadi pemicu dalam pertukaran budaya di negara seluruh dunia, itu merupakan pernyataan umum, ya. Itu pernyataan umum. Kita lanjutkan deret penjelas. Tadi Bu Guru sudah jelaskan, deret penjelas itu berisi pernyataan pendukung, fakta, dan juga informasi-informasi yang mendukung topik utama. Kalian lihat di situ yang di layar ada tulisan yang lebih terang, hitam, itu adalah deret penjelasnya, ya. Deret penjelasnya, dari kini kita dapat melihat dan mempelajari kebudayaan terus-terusnya sampai negara asalnya. Itu merupakan deret penjelas, ya. Kita lanjut. Nah, simpulan juga tadi Bu Guru sudah jelaskan, berisi tentang hasil akhir dari uraian yang disampaikan pada bagian pernyataan umum dan juga deret penjelas. Jadi satu paragraf yang tadi yang kalian sudah tahu deret penjelasnya yang mana, terus pernyataan umum yang mana, itu dijadikan satu menjadi kesimpulan. Jadi berisi hasil akhir dari uraian yang disampaikan. Nah, kita lanjut lagi anak-anak. Nah, sekarang kita mempelajari langkah-langkah melengkapi teks yang rumpang.
teks yang rumpang itu adalah teks yang belum lengkap. Jadi biasanya dalam teks itu ada kata titik-titik. Nah, itu ya. Itu namanya teks rumpang. Jadi belum lengkap, masih kosong. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? 1, kalian harus membaca teksnya itu dengan cermat. Yang kedua, kalian menemukan topik atau permasalahan yang dibahas dalam teks tersebut. Yang ketiga, perhatikan sebelum dan sesudah bagian yang rumpang. Jadi kalian perhatikan kalimat sebelum atau sesudah bagian yang rumpang. Yang keempat, kalian melengkapi bagian yang rumpang tersebut dengan menghubungkan bagian sebelum dan sesudahnya. Yang kelima, pastikan kamu menggunakan bahasa Indonesia yang baik, benar, dengan memperhatikan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kita lanjut. Nah, sekarang di situ ada contoh. Cobalah lengkapi teks rumpang berikut. Pembangkit listrik tenaga surya adalah pembangkit listrik yang mengubah titik-titik-titik. Itu adalah teks yang rumpang, yang masih kosong ya. Pembangkit listrik dapat dilakukan dengan pemusatan energi surya. Pemusatan energi surya menggunakan sistem lensa atau cermin dikombinasikan dengan sistem pelacak untuk memfokuskan energi matahari ke satu titik untuk menggerakkan mesin kalor. Jadi kalian isi kalimat yang belum lengkap tersebut ya. Pembangkit listrik tenaga surya adalah pembangkit listrik yang mengubah apa? Iya, mengubah energi matahari menjadi energi listrik ya. Jadi pembangkit listrik tenaga surya adalah pembangkit listrik yang mengubah cahaya matahari yang mengubah cahaya matahari menjadi listrik. Nah, kita lanjut anak-anak. Nah, sekarang kita masuk ke materi menentukan kosakata tidak baku dalam teks. Jadi biasanya teks eksplanasi itu ditulis menggunakan kosakata baku. Kosakata baku itu adalah kosakata atau kata-kata yang terdapat di dalam pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau kamus bahasa Indonesia ya. Biasanya teks eksplanasi itu ditulis menggunakan kosakata baku, kalimat efektif dan sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Jadi kamu dapat mengetahui kata baku atau tidak dengan cara kalian melihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, materi berikutnya adalah membuat gambar seri berdasarkan informasi suatu teks. Teks itu bisa kalian dapatkan informasinya baik melalui teks secara tulisan maupun teks secara dalam bentuk gambar. Nah, sekarang kita mencari informasi suatu teks dengan disajikan dalam bentuk gambar seri. Gambar seri itu memudahkan pembaca untuk membaca isi atau informasi dari teks. Gambar seri itu harus disajikan berurutan sesuai isi urutan informasi suatu teks ya. Jadi anak-anak kalau kita mengetahui informasi suatu teks itu harus urut gambarnya. Dari gambar seri disajikan secara berurutan sesuai dengan isi urutan informasi suatu teks. Anak-anak, cukup sekian dulu materi bahasa Indonesia tema 4 subtema 3. Bu Guru harapkan kalian tetap jaga kesehatan, tetap ikuti protokol kesehatan, dan terima kasih, selamat pagi.